Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Realita kehidupan yang tidak bisa kita hindari adalah perasaan sakit hati. Perasaan sakit hati terjadi karena ada kekecewaan yang terjadi di dalam hidup kita. Dan seringkali membawa kita kepada kemarahan yang berujung kepada perasaan yang terluka. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Mungkin karena ucapan yang menusuk tajam di dalam kehidupan kita, merendahkan kita, atau juga sikap dan tindakan yang sangat mengecewakan dan menyakitkan. Tiap-tiap orang berbeda di dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi terhadap dirinya. Sikap kita terhadap apa yang sedang terjadi dan keputusan kita untuk apa yang akan kita lakukan, itulah yang akan menentukan seberapa dalam luka dan kekecewaan yang kita hadapi. Apapun itu, kita perlu memohon pertolongan Tuhan agar kita dapat mengalami pemulihan dan kembali untuk move on di dalam menjalani kehidupan. Setiap kita pernah mengalami luka fisik di tubuh kita, misalnya jatuh. Jika ditangani dengan baik, luka itu akan sembuh dengan baik. Sekalipun luka itu sudah sembuh, namun seringkali masih menimbulkan bekas luka. Sekalipun sekarang ada krim untuk menghilangkan luka, namun luka itu masih teringat. Dan cara kita melihatnya sudah berbeda sebab kita sudah sembuh. Demikian juga dengan luka batin atau kekecewaan yang ada dalam diri kita. Hal ini memang tidak terlihat, namun kita perlu dengan serius untuk menangani agar hal ini tidak berkelanjutan. Kita perlu dengan serius menangani kekecewaan itu agar hidup kita kembali dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari surgawi. Firman Tuhan berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 147 ayat yang ketiga. Ya, hanya Tuhan satu-satunya sumber pemulihan kita. Pemulihan atas segala kekecewaan dan kepahitan kita yang kita alami hanyalah datang dari Tuhan. Tuhan sangat mengerti dan memahami kondisi kita. Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa yang sulit, bahkan menyakitkan, agar kita dapat terus menjadi tegar dan kita bisa naik kelas untuk siap menghadapi apapun yang ada di depan kita. Kita harus datang kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan, kelemahan, dan kegagalan kita, serta mengakui bahwa kita mengalami kekecewaan. Kita meminta kepada Tuhan untuk menolong kita, dan kita belajar untuk menyelami dan mengerti karya Tuhan atas kehidupan kita. Kita harus belajar untuk menempatkan diri kita sampai pada titik di mana kita mengetahui bahwa Allah mengasihi kita, Allah mengampuni kita, Allah menerima kita apa adanya. Dalam kasih karunia Tuhan, kita harus berani untuk menghadapi apa yang telah terjadi atas kita. Hadapilah dengan jujur, dan jangan menyangkal apa yang telah menimpa atau terjadi atas kita. Kita serahkan semua kepada kasih karunia Kristus. Dan dengan kerendahan hati, kita dapat berdoa, memohon supaya Tuhan membebat hati yang terluka itu. Dan kemudian kita mau bergerak maju untuk kembali move on. Kita datang kepada Kristus agar Kristus mengisi hidup kita dengan firman-Nya, sehingga kita dapat berdiri tegar sekalipun kita masih lemah. Oleh kasih karunia Tuhan, semakin lama kita semakin kuat dan dimampukan untuk menjadi saksinya. Dan kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, kepada mereka yang sedang lemah dan juga terluka.
Jangan biarkan hati kita dipenuhi oleh dendam, kemarahan, kekecewaan, dan perasaan benci terhadap orang lain. Itu adalah racun bagi kesehatan emosional dan akan menutup kita untuk menerima kesembuhan dan pemulihan yang ingin Allah berikan bagi luka dan penderitaan kita. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami. Kami sadar bahwa rasa marah, kecewa itu tertanam begitu rupa di dalam hidup kami. Saat hari ini kami mau belajar ya Tuhan, untuk mendapatkan belas kasihan-Mu. Kami belajar untuk menikmati kasih karunia-Mu. Pulihkan hati kami dengan kuasa dari Engkau sendiri, agar kami ya Tuhan boleh menikmati berkat-berkat surgawi itu di dalam kehidupan kami. Bantu kami ya Tuhan oleh kuasa Roh Kudus, supaya kami tetap tegar dan kami siap menghadapi apapun. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan diri kita terjebak dengan segala bentuk kemarahan, kekecewaan, karena itu adalah racun yang akan mematikan sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup kita. Kiranya Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus senantiasa melingkupi kita dan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.